Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Nawaina ta'luma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khasah nisaful awal, marhaban bikum fi bidayatina yakni ad-dirasah fi tarikh Islam al-As-Saqafi. Wa qabla an nabda dirasatana fi hadzal yawm hayya naqra surat al-Fatihah awalan nuhdiha ila mu'allif hadzal kitab wa huwa Safiyur Rahman al-Mubarak Khuri wa ila al-maghfur laki Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid. Asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'ala ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-an tayyib iftahu kutubakum yani ar-rahiqul makhtum. Wasalna fi bina'il masjid an-nabawi fi safhah mi'ah arba'ah wa samanin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqra lakum al-harakat fil bidayah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa kanat fi zalikal makani kubural musyrikina wa kana fihi khurabun wa nukhalun wa syajaratun min gharqada. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikina fanubishat wa bil khurabi fasuwiyat wa bin nukhali wa syajarati faqutti'at wa suffat fi qiblatil masjidi. Wa kanatil qiblatu ila baitil maqdisi wa ju'ilat adadatahu min hijaratin wa uqimat hitanuhu minal lubani wattini wa ju'ila saqfuhu min jaridin nukhali wa amduhu al-juzu'u wa furrishat arduhu minar rimali wal hisba'i wa ja'alat lahu salasatu abwabin wa tuluhu mimma yali al-qiblata ila muakhirihi mi'ata dhira'in wal janibani mithlu dhalika audunahu wa kana asasuhu qariban min salasati adhra'in wa bana buyutan ila janibihi buyutal hajari bil lubani wa saqfuha bil jaridi wal juzu'i wa hiya hujuratu azwajihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da takamalal hujurati intaqala ilaiha min baiti Abi Ayyub. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita pelajari pada minggu yang lalu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut andil dalam membantu pembangunan Masjid An-Nabawi.
Kemudian bagaimanakah bentuk Masjid An-Nabawi pada pertama kali dibangun? Berikut kita akan pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat fi zalikal makan, dan telah ada fi zalikal makan pada tempat tersebut. Tempat tersebut ini maksudnya adalah tanah yang dibeli oleh Rasulullah dari dua anak yatim tersebut. Kuburul musyrikin adalah bekas dari kuburannya para kaum musyrikin. Wakana, dan telah ada fihi di dalam tempat tersebut al-makan khurabun wa nukhalun. Khurabun itu adalah isim jamak dari yaitu khirabun. Khirabani, khurabun, yang artinya adalah reruntuhan, sisa-sisa bangunan, ya. Wa nukhalun, nukhal juga sama, dia adalah isim jamak dari kalimat nakhlah. Nakhlatun, nakhlatani, nukhalun, yang artinya adalah pohon kurma. Wa sajaratun min gharqad, dan terdapat pula pohon, ya, min gharqad, dari sejenis, ya, rerumputan, yang mana kalau kalian tahu sejarahnya bahwa pohon gharqad adalah salah satu pohon yang akan dijadikan tempat perlindungannya Dajjal nanti ketika ia kabur dari Nabi Isa. Singkat cerita, Nabi Isa bertemu dengan Dajjal, kemudian Dajjal pun kabur, lari, ya, melindungi dirinya. Kemudian di situ larinya di dekat dengan Masjidil Aqsa, dan di situ sudah saat ini ditanam oleh orang-orang Yahudi, yaitu pohon-pohon gorkot, yang mana untuk menyambut Dajjal supaya dapat melindungi dirinya dari kejaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi pohon gorkot ini semacam rumput tapi banyak dahan-dahannya, ya. Biasanya kalau di pinggir jalan itu biasanya dihias, ya. Ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah ditemukan ternyata di wilayah atau tempat ingin dibangunnya Masjid Nabawi itu terdapat sisa bangunan, kemudian beberapa pohon kurma, kemudian juga pohon gorkot. Apa Rasulullah langkahnya? Yaitu fa'amaro, maka akhirnya menyuruh, memerintahkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bi kuburil musyrikin, terhadap kuburannya orang-orang musyrik yang bekas tanah tersebut, fanu bisyat, artinya digali kemudian dipindahkan, ya, enggak digali kemudian dibuang begitu saja, tapi dipindahkan ke tempat atau tanah yang lain, seperti itu. Wabil khurabi fasuyat, dan terhadap sisa-sisa runtuhan bangunan-bangunan, ya, fasuyat kemudian diratakan. Wabin nukhali, dan terhadap pohon-pohon kurma, wasajarati, dan pohon gorkot yang berkeliaran di wilayah tersebut, fakutiat, maka dipotong. Jadi salah satu bukti atau dalil bahwa bolehnya kita menggali kuburan kemudian kita pindahkan, ini adalah salah satu dalil bahwa Rasulullah ketika dulu pengen bangun masjid, ingin bangun Masjid An-Nabawi, di situ ternyata bekas dari kuburannya kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk digali kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi ini adalah salah satu dalil. Kemudian apa kemudian Rasulullah perintahkan di sini? Wa sufat fi qiblatil masjidi. Kemudian Rasulullah membersihkan, ya, menyuruh kepada para sahabat untuk membersihkan area kiblat masjid. Wa kanatil kiblatu, dan ternyata kiblat pada saat itu ila Baitil Maqdis, masih menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis, belum menghadap ke Mekah. Nah, nanti ketika itu turunlah firman Allah, ya, yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pindahkanlah, palingkanlah, hadapkanlah wajahmu, wajah kalian semua umat Islam, semua menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu kiblat pun akhirnya dipindah, ya. Jadi kalau nanti kalian lihat bentuk Masjid Nabawi yang awalnya kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian datang ayat tersebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka kemudian yang awalnya kiblat ada di depan,
Kemudian akhirnya sisi kiblat dipindah ke sebelah belakang. Seperti itu. Jadi ibaratnya ya sebelah utara itu adalah Baitul Maqdis, sedangkan sebelah selatan itu adalah arah menuju ke Masjidil Haram. Wa ju'ilat adodatahu, dan telah dibentuk atau dibangun adodatahu, apa yaitu tiangnya, tiang kiblat, min hijaratin, dari bebatuan, ya, bebatuan ditumpuk-tumpuk jadilah ya tiang untuk kiblat. Wa uqimat, dan telah dibangun apa hitonuhu, yaitu temboknya, ya, temboknya Masjid Nabawi, minal lubani, dari tanah liat, watini, dan juga batu merah, ya, batu merah. Kemudian dibuat biasanya kalau di Arab itu ya, itu batu batanya, batu bata merahnya itu dibuat dari tanah liat. Kemudian setelah sudah sudah mengeras, kemudian baru diletakkan satu persatu. Jadilah dia itu seperti contoh berikut ini. Oke. Kemudian setelah itu waju'ila saqfuhu min jaridin nakhli. Dulu awalnya Masjid Nabawi nggak langsung jadi kubah warna hijau, langsung kubah warna putih, ya. Kemudian sudah ada payung-payung, enggak. Dulu itu Masjid Nabawi yang perlu kita ketahui sejarahnya adalah saqfuhu min jaridin nakhli. Atapnya itu min jaridin nakhli, yaitu terbuat dari daun pelepah kurma. Atapnya, ya. Seperti contoh berikut ini. Wa umduhu al-juzu, dan tiangnya untuk menopang atap itu al-juzu, ya, dari batangnya pohon korma, ya, batangnya pohon korma yang kokoh itu, ya, dicari yang kuat, yang tebal, kemudian dijadikan untuk sebagai tiang-tiang Masjid Nabawi. Min hijaratin wa furishat arduhu, kemudian dihamparkan, furishat dari kata-kata firosh. Firosh itu adalah kasur. Nah, kasur itu biasanya tempat untuk kita berhampar, ya, tidur di situ. Nah, wa furishat, dan kemudian dihamparkan, ya, arduhu, yaitu tanahnya, lantainya, minar rimal, ya, yaitu dari pasir-pasir yang lembut, ya. Wal hisba, dan batu-batuan kerikil yang bersih dan juga ya bentuknya itu tidak keras. Jadi kalau seandainya kita injak ya tanahnya itu dalam Masjid Nabawi, itu terasa tidak panas dan juga di situ tidak keras, ya, karena di situ ditambal dengan pasir yang lembut. Kemudian waju'ilat lahu salah satu abwab, dijadikan bagi Masjid Nabawi itu salah satu abwab, yaitu 3 pintu, ya. Watuluhu, dan adapun panjangnya Masjid Nabawi, mimmayali al-qiblah, diukur dari kiblat di depan sebelah utara, ila muakhirihi, sampai belakang, pintu belakang itu berjumlah mi'atu dzira, yaitu 100 ziro. Nah, perlu kalian ketahui 1 ziro itu di dalam ulama Irak mengatakan 1 ziro itu adalah 62,4 cm. Maka kalau seandainya 62,4 cm dikali ya 100 meter, itu sama saja jumlahnya itu adalah 6.240 cm, yang mana sama dengan 624 meter. Itu menurut ulama Irak. Kalau menurut Imam Nawawi, di dalam kitabnya mengatakan 1 ziro itu sama dengan jumlahnya 45 cm. Sekarang kita kali 45 cm dikali ya 100 ziro sama dengan 4.500 cm, atau bisa dibilang ya 450 meter. Itulah jarak antara kiblat dan juga Masjid Nabawi panjangnya. Wal janibani, dan adapun sisi sampingnya, sisi samping yaitu sisi kanan dan sisi kiri masjid, itu mislu zalika, seperti ya panjangnya, yaitu 100 ziro. Audunahu, atau bisa juga kurang. Jadi kira-kira panjangnya seperti 100 ziro atau bisa juga kurang. Wa kana asasuhu, dan adapun ya bentuk atau jarak pondasinya
itu qoriban hampir-hampir min salasati azra, yaitu ya sebanyak 3 zira. 3 zira berarti sama dengan ya 45 cm dikali 3. Seperti itu. Ya, jadi itulah yang kita harus ketahui sejarah pertama dibangunnya Masjid Nabawi. Kemudian apa setelah Rasulullah menyelesaikan beserta para sahabat dalam membangun Masjid Nabawi, yaitu Rasulullah membangun ya rumah dan juga kamar-kamar untuk istrinya. Wabana, dan telah membangun siapa? Rasulullah. Nah, ini dibangun dengan beliau sendiri. Buyutan, akan rumah-rumah ila janibihi, di samping masjid. Jadi kalau kamu ingin tahu bahwa kuburan Rasulullah dengan Masjid Nabawi itu satu wilayah, sangat dekat. Begitu juga dengan rumah-rumahnya Rasulullah, ya. Buyutul hajari bil lubani, yang mana rumah-rumah tersebut itu dibuat dari bebatuan yang ditumpuk-tumpuk, bil lubani, yaitu dengan tanah liat. Ya, jadi batu dengan tanah liat. Kalau kita di Indonesia atau di luar negeri sekarang udah pakai semen, ya, pasir semen seperti itu. Wasaqfuha, dan ada pun atapnya, atap rumahnya Rasulullah, rumahnya istri Rasulullah, bil jarid, yaitu dengan pelepah kurma, wal juzu, dan juga batang-batang kurma. Wahia, dan ada pun rumah-rumah tersebut hujuratu azwajihi, adalah kamar-kamar atau rumah-rumah bagi istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'da takamalal hujurat, dan setelah ya rumah-rumah atau kamar-kamar istrinya itu selesai dibangun, takamal, intakola, akhirnya pindah siapa Rasulullah ilaiha, kepada rumah-rumah tersebut, min baiti Abi Ayyub, dari rumahnya Abi Ayyub. Yang kita ketahui Rasulullah sampai ke kota Madinah, kemudian Abi Ayyub memberikan rumahnya untuk Rasulullah. Kemudian setelah selesai membangun rumah-rumahnya bagi istri-istrinya Rasulullah pun pindah dari rumahnya Abi Ayyub. Dengan kisahnya Rasulullah SAW seperti ini, kita harus mengetahui bahwa sejarah pembangunan Masjid Nabawi itu tidak mudah, perlu adanya proses sampai akhirnya terbangun seperti ya saat ini. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.